Baik pemirsa, kita masih lanjutkan lagi dengan Pak Suparji. Pak Suparji, ini tadi kita sudah dengar ya keterangan dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa memang banyak sekali ini ada kecurigaan-kecurigaan atau prosedur-prosedur begitu yang seharusnya dilakukan pada sebelumnya, tidak terlanjur kadung dengan kondisi pada saat ini. Tanggapan Anda dari pernyataan Bang Oto barusan? Ya, saya kira itu betul bahwa kemudian kalau otopsi itu dilakukan sudah berhari-hari, maka kemudian kebenaran itu menjadi diragukan, artinya mayat sudah berubah, membusuk dan lain sebagainya. Mestinya ketika itu terjadi kematian dan kemudian mencurigakan ada masalah misalnya diracun, maka sesegera mungkin dilakukan sehingga kemudian fakta yang ditemukan itu tidak ada perubahan-perubahan itu. Jadi saya kira betul yang dikatakan oleh pengacara dari Jessica tadi itu. Dan kemudian karena melihat ini menyangkut nyawa yang kemudian diduga terbunuh, maka otopsi menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Sehingga kemudian nanti fakta yang betul itu kita dapat temukan. Jadi menurut saya keterangan ahli pada hari ini memang kemudian menjadi sesuatu yang mengaburkan dugaan selama ini, dan ini menjadi tugas dari jaksa penuntut umum. Kesempatan yang masih ada dalam konteks pembuktian misalnya besok atau kemudian di kemudian hari itu apakah bisa dimanfaatkan atau tidak, itu saya kira. Baik, dan pemirsa ini juga Pak Sajito dan juga pemirsa, kita juga langsung kedatangan satu lagi narasumber dari jaksa penuntut umum. Selamat siang Pak Ardhito. Oh baik, masih belum bisa untuk bergabung bersama kami? Baik, pemirsa, sesaat lagi kita masih akan mengobrol begitu dengan Pak. Kita masih akan lanjut lagi untuk berbicara. Dan ini terkait dengan hal-hal begitu ya yang digali pada saat ini. Banyak sekali begitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saksi ahli yang harusnya dikeluarkan pada hari ini, tapi ternyata hanya ada saksi ahli begitu yang hadir. Padahal waktu sangat terbatas lagi untuk JPU. Menurut Anda? Ya, saya kira ini kan dalam proses hukum acara ini memang diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya itu dengan segala cara, misalnya dengan alat bukti yang diakui sah dan meyakinkan. Dan kesempatan pada hari ini kan mestinya 3 keterangan ahli yang dihadirkan, tapi kemudian hanya 1 yang bisa dihadirkan mungkin dengan hal kendala teknis dan sebagainya. Kalau kemudian sampai kesempatan yang diberikan proses pembuktian ini jaksa belum mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan, maka ini menjadi kendala bagi hakim untuk membangun keyakinan atas dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tadi itu. Jadi masih kita tunggu kesempatan proses pembuktian nanti, bagaimana jaksa ini akan melakukan pembuktian berikutnya. Tapi sampai hari ini memang saya kira fakta dalam persidangan menunjukkan masih belum kita meyakini bahwa memang pertama terbunuh karena cyanida, kemudian yang kedua bahwa cyanida itu yang memasukkan Jessica, belum ada sebuah fakta seperti itu. Baik ya, jadi ini menurut Anda apakah saat ini JPU benar-benar menyia-nyiakan waktu atau seperti apa? Ya, saya kira mungkin JPU bukan menyia-nyiakan waktu, tapi mungkin memang materi atau kondisi yang dihadapi sedemikian rupa dan kemudian tidak bisa merekayasa atau karena memang apa yang dilakukan harus sesuai dengan fakta. Jadi kalau kemudian pertanyaan menyia-nyiakan waktu atau tidak, saya kira ini memang mungkin saja sesuai ketika kasus ini dilimpahkan kepada kejaksaan pun juga pada waktu itu last minute juga kemudian dia tangkapi menjadi P21. Saya kira memang ada keterbatasan yang dimiliki oleh JPU sehingga kemudian menjadi kondisi seperti ini gitu. Baik, nah ini kalau misalkan kita lihat begitu ya, dari sejumlah saksi yang dijadwalkan untuk hadir ternyata tidak hadir. Apakah memang lobi dari JPU ini masih belum meyakinkan para saksi ahli ini untuk datang ke sini? Ya, ketidakhadiran ahli pada persidangan ini bisa jadi mungkin memang adalah kendala, mungkin agenda lain dari ahli tersebut. Atau kemudian yang kedua, ahli sudah memberikan keterangan dalam proses penyidikan pada waktu itu sehingga tidak diperlukan hadir di sini. Atau mungkin ketiga, mungkin ada komunikasi yang tidak intensif atau kegagalan dari JPU untuk meyakinkan bahwa dia harus hadir di sini. Tetapi sebetulnya kehadiran 2 ahli untuk pada hari ini, kriminologi dan psikologi, memang akan memberikan kejelasan seandainya beliau hadir. Tetapi ketidakhadiran ini memang menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa dia tidak hadir? Apakah memang nanti khawatir akan melemahkan atau kemudian khawatir akan menimbulkan masalah baru? Apakah JPU pantas untuk berpikir seperti itu? Ya, kita tidak tahu apakah ketidakhadiran ini karena memang alasan dari yang bersangkutan atau kemudian dari alasan dari JPU untuk tidak hadirkan. Saya mestinya ketika ahli itu dihadirkan memang
Ini dalam konteks kepentingan Baik. dari JPU. Kalau kemudian ini ada kekhawatiran itu pantas saja dia kemudian mengagendakan pada tahap berikutnya. Tapi saya tidak akan berpikir di situ. Dalam pandangan saya mungkin saja ada kendala dari pihak ahli itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Bapak ini sudah memberikan keterangan di sini, sudah mengulas jalannya persidangan hari ini dan kita semua berharap untuk persidangan hari ini dapat mengungkap sebuah kebenaran. Lagi-lagi itu adalah Ya. tujuan kami untuk Ya. memberitakan informasi ini. Baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi perbincangan saya dengan pakar hukum dari Al-Azhar dan juga kita masih akan kembali dengan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Ardhito sesaat lagi.